Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini, saudara, saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema Yeshua atau Yahshua. Beberapa waktu yang lalu, saya mendapatkan kunjungan dari beberapa orang yang mengatakan bahwa saya harus mengubah dari Yeshua menjadi Yahshua. Dengan alasan bahwa kelompok itu mendapatkan bisikan dari Roh Kudus, bisikan dari Tuhan, agar supaya saya bisa bertobat. Karena Yeshua itu salah, yang betul adalah Yahshua. Alasannya adalah Yahnya itu adalah Yahweh. Alasan yang kedua adalah karena ini pesannya dari Tuhan. Saya katakan, oh ya, terima kasih. Dan saya perlu memberitahu bahwa dulu waktu pertama kali saya menerima Bapa Yahweh, saya pun memanggilnya Yahshua. Namun demikian, dengan berjalannya waktu Tuhan bukakan sebuah kebenaran. Kita tidak bisa menggunakan pola bahwa saya dapat bisikan dari Tuhan atau saya mendapatkan pesan dari Tuhan bisa kita terima tanpa kita mencocokkan kebenaran firman Tuhan. Itu jelas tidak tepat. Setiap apa yang dari Tuhan pasti tidak akan bertentangan dengan firman-Nya. Paham Bapak Ibu? Nah, oleh karena itu saya memberikan argumentasi, saya katakan terima kasih, bukan saya tidak menerima, tetapi Tuhan sudah bukakan kepada saya bahwa apa yang dari Tuhan tidak akan menabrak teologi asli dari pola Ibrani. Memang beliau berkata bahwa, karena saya katakan bahwa tidak ada orang yang menyebut nama Yah di depan, tapi mereka katakan bahwa itu adalah ulah dari orang Yahudi. Nah, saya katakan bukan ulah dari Yahudi, memang aturannya seperti itu. Ya, buktinya toh saya tidak mengikuti orang Yahudi. Saya ngikutinya adalah apa yang tertulis dalam kitab suci. Nah, saya akan tunjukkan beberapa alasan kenapa saya tetap menggunakan nama Yeshua HaMashiach atau saya memanggil nama Yeshua HaMashiach. Yang pertama, ya ini saya kasih penjelasan dulu ya Bapak Ibu. Di gambar itu yang di sebelah kiri itu tertulis Yod Shin Wo Ayin. Sementara yang kanan Yod He Waw Sin Ayin. Nah, ini saya kasih penjelasan dulu. Setiap kali orang berkata kepada saya, Pak Lukas, yang betul itu bukan Yeshua tapi Yahshua. Oke? Saya mau tanya, kalau betul namanya Yahshua, tulisan Ibraninya seperti apa? Nah, dia selalu di mana-mana selalu menunjukkan tulisan yang seperti ini. Yod He Waw Sin Ayin, yang sebelah kanan itu ya, yang di sebelah kanan. Saya katakan, kalau saudara mengatakan bahwa Yahshua itu tulisannya seperti itu salah. Yod He dibaca Yah itu betul. Yahnya tok yang betul. Tapi kalau belakangnya sudah dikasih waw, maka bunyinya jadi Yahu. Sin Ayin dibaca Sa. Jadi tulisan itu bunyinya apa? Yahusa, bukan Yahshua. Kalau Yahshua itu berarti logikanya Yod He Shin Wo Ayin, itu baru Yahshua. Tetapi
nama seperti itu tidak pernah ada dalam kitab suci yang berbahasa Ibrani. Tidak pernah ada. Nah, kalau tidak ada, mosok saya harus mengikuti? Ya jelas tidak mungkin. Apalagi kalau sudah menyangkut masalah nama. Nah, saya akan tunjukkan beberapa alasan atau argumentasi saya. Yang pertama adalah Yeshua itu kepalanya 7, saudara. Ya, coba saudara lihat ini. Nah, ini, ya, ini adalah menorah atau kaki dian. Nah, kaki dian ini, saudara, itu berapa cabang? 7. Nah, ini kan seperti ini ya. Nah, itu kepalanya apa namanya? 7, saudara. Yod itu 1, Shin itu 3, Waw itu 1, Ayin 2. Itu alasan saya yang pertama. Dan perlu saudara ketahui juga bahwa menorah itu adalah satu-satunya cahaya yang ada di kemah suci, di ruang kudus, di ruang yang gelap, satu-satunya penerang. Itu sebabnya Yeshua berkata, akulah terang dunia. Itu alasan saya yang pertama, saudara. Jadi tidak mungkin kalau Yahshua, karena kalau Yahshua dia tidak berkepala 7, itu sudah meleset. Jadi saya akan berpatokan kepada apa yang tertulis. Ya, nanti kita akan lihat benar enggak namanya itu Yeshua atau Yahshua. Kemudian yang kedua adalah setiap ada interval selalu yang muncul tulisan Yeshua, bukan Yahshua. Kalau saudara melihat tulisan itu, ya, di Tehillim pasal 53 ayat yang ke-6. Ya, 53 ayat yang ke-6. Di sana tertulis Elohim sebut Amo, atau Tuhan memulihkan umat manusia. Tetapi Bapak Ibu, siapa yang memulihkan umat manusia kalau begitu? Dan memulihkan dari apa? Memulihkan dari putusnya hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta. Nah, ada pemulihan, makanya ditulis Elohim sebut Amo. Itu saudara bisa lihat di dalam kitab Tehillim atau kitab Mazmur pasal 53 ayat 6. Nah, ada sesuatu yang unik dari kalimat Elohim sebut Amo. Ini setiap satu interval, ini kan Yod dulu ya, Yod kemudian satu interval Sin, satu interval Waw, satu interval Ayin. Buah pikiran siapakah yang bisa seperti ini? Bukan manusia, saudara. Makanya saya katakan alasan saya tetap memanggil Yeshua karena alasannya ini juga, yaitu adanya interval selalu yang muncul Yeshua, bukan yang lain. Contoh yang lain saya temukan di dalam kitab Yesaya 53 ayat 8 sampai 10. Ya. Jadi pendapat yang mengatakan bahwa nama Yeshua tidak pernah disebut dalam tanah itu juga tidak tepat. Karena apa? Orang tidak mengacu kepada pola Ibrani. Tapi kalau saudara paham akan pola Ibrani, maka saudara akan menemukan di dalam kitab Yesaya 53 ayat 8 sampai 10, di sana setiap interval 20 akan menemukan nama Yeshua. Nah, coba saudara lihat itu. Ya. Ini setiap 20 ya, nggak usah dihitung lah. Ya. Percaya saja saudara, saya nggak akan bohong. Ya, setiap 20 dari Yod
20 sin, 20 waw, 20 ayin. Itu dibaca Yeshua. Lalu di belakangnya ada sin, mem, dan yod. Ada yang tahu dibaca apa? Shemi. Ya Bapak Ibu, artinya apa? Yeshua namaku. Nah, unik bukan? Sangat unik sekali. Kenapa munculnya Yeshua? Kenapa bukan Yahshua? Ini. Kemudian yang berikutnya. Di dalam kitab Bereshit atau kitab Kejadian pasal 50 ayat 22 sampai 23. Setiap interval 11 huruf terdapat nama Yeshua. Kenapa pola interval ini setiap muncul bukan Yahshua? Karena Yahshua itu bukan nama. Kalau orang mengatakan Yahshua, itu kalimat, itu betul. Yah itu Yahweh, Shua itu menyelamatkan, itu betul. Tapi itu bukan nama. Paham ya Bapak Ibu? Jadi setiap 11 huruf, ya, ada interval 11 huruf, yod, shin, waw, ayin. Ini juga unik Bapak Ibu. Yang membuat saya mengubah dari dulu awal-awalnya panggil Yahshua menjadi Yeshua, karena itu yang tepat, ya. Kemudian yang berikutnya, nah di dalam kitab Sakaria atau kitab Sakari, Yeshua muncul kembali di setiap interval 24 huruf dimulai dari yod. Nah saudara lihat itu, yod kemudian saudara hitung 24, nanti akan muncul shin, 24 lagi muncul wow, 24 lagi muncul ayin. Saya buktikan saudara. Ini pasal 12-nya ya, ada yod dan shin. Kemudian interval 24 muncul kembali waw, dan 24 kemudian muncul ayin. Itu di Sakari atau Sakaria pasal 11 ayat 13. Jadi siapa bilang nama Yeshua tidak ada dalam perjanjian lama? Banyak sekali orang yang mengatakan Yeshua itu enggak ada dalam perjanjian lama. Ya karena Anda tidak mempelajari pola Ibrani. Ya sehingga ngasih nama sepenak-penaknya. Ya. Ada orang bahkan yang mengatakan kepada saya, sudahlah Pak Lukas, enggak usah pusing tentang nama. Saya katakan, yang pusing tentang nama bukan saya, tetapi si pemilik nama itu sendiri, karena namanya dipelesetkan. Lalu orang mengatakan begini sama saya, itu kalau Yeshua itu betul nama Ibrani, tapi kalau di Indonesia ya Yesus Pak Lukas, nanti kalau di Amerika Jesus. Oke, saya tanya lagi, kamu di Indonesia namanya siapa? Yanto. Lah kalau nanti di Amerika namanya jadi apa? Kalau nanti di Cina namamu jadi apa? Ya, saya katakan nama itu tidak bisa diubah-ubah. Jadi jangan kita merekayasa apa yang tertulis dalam kitab suci. Nah ini saya sampaikan supaya Bapak Ibu Saudara sekalian itu bisa paham, karena menyangkut nama, menyangkut keselamatan. Betul ya Bapak Ibu? Salah nama, salah alamat. Setan itu begitu licik. Ya, kita lihat lagi yang berikutnya. Di dalam kitab Tehillim atau Mazmur lagi, pasal 41 ayat 8. Nah, saudara bisa lihat sendiri ya, nggak perlu ditulis. Saya sudah tuliskan di sini. Ada tersembunyi nama Yeshua. Ini menunjukkan dengan jelas bahwa mereka yang membencinya bersekongkol untuk melawan dia. Melawan dia siapa? Nggak jelas di kitab itu. Tapi kalau saudara membaca
dalam teks berbahasa Ibrani, saudara akan menemukan nama Yeshua di sana. Ya, itu intervalnya berapa, saudara? Halo? 1. Saya berharap saudara bisa interaksi dengan saya ya. Intervalnya berapa ini? 1. Sama seperti tadi ya dalam kitab Tehillim yang tadi. Kemudian saudara, semua orang yang membenci aku berbisik bersama menentang aku. Mereka bersekongkol melawan aku, orang yang jahat kepadaku. Aku di sini siapa? Enggak jelas bukan? Karena saudara membacanya dalam bahasa Indonesia. Tetapi kalau saudara membaca dalam teks berbahasa Ibrani, maka saudara akan menemukan di situ setiap satu interval, maka tertulislah Yod, Shin, Waw, Ayin. Jadi ini sesuatu yang unik Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, kenapa saya tetap memanggil nama Yeshua? Alasan saya yang ketiga adalah huruf Yod pada Yeshua itu sudah berarti Yahweh. Kenapa? Karena Yod itu memiliki kedalaman sampai 50 kata. Jadi tidak harus Yod He atau Yah, sehingga akan muncul pengajaran yang menabrak teologi Ibrani karena semua diyahkan, sehingga muncul pengajaran yang dulu pernah rame di Jakarta ada, yaitu muncul Immanuel jadi Immanuyah, ada lagi Sibakuyah, yaitu seperti itu saudara, karena dia tidak menggunakan pola Ibrani, seolah-olah kalau Yah itu harus Yod He, tidak harus. Ya, kita harus ngerti tata bahasa Ibrani. Ya, bahkan Atarah ini kan juga bicara tentang Torah, saudara. Atarah ini yang tulisan di belakang ini. Itu kalau yang digambarkan pakai buah, itu buahnya buah delima. Kenapa buah delima? Karena buah delima itu jumlah bijinya ada 613. Jadi seperti itu saudara. Dan saya perlu sedikit menerangkan tentang hal ini. Yod, Shin, Waw, Ayin. Yod itu Yahweh. Yod juga bisa berarti tangan terbuka, open hand. Yod itu juga bisa berarti bekerja. Makanya kalau saudara lihat, ini contoh saja ya. Kalau saudara lihat nama hari, satu-satunya nama yang tidak ada huruf Yodnya itu hari apa? Hari Sabat, ya. Hari Minggu, Rishon, Rishon ada Yodnya. Senin, Sheni. Selasa, Selisi. Rabu, Revi'i. Kamis, Khamisi. Jumat, Sisi. Tapi kalau Sabat nggak ada Yodnya. Makanya orang Yahudi tidak bekerja pada hari Sabat. Jadi sekali lagi, kalau kita melihat Yod itu bisa berarti Yahweh. Shin, Waw, Ayin dibaca Sua dari kata dasar Safa dalam bentuk present continuous yang artinya menyelamatkan, sekarang dan sedang berlangsung. Itu tata bahasanya macam kayak gitu saudara. Jadi kalimat Yeshua itu sudah berarti Yahweh sekarang sedang menyelamatkan dan sedang berlangsung. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Ya. Hamasiah, He Mem Shin Yod Het. He itu kata sandang. Kalau dalam bahasa Indonesia itu, ya, itu he-nya itu. Atau dalam bahasa Inggris itu nde. Ya. Hamasiah, He Mem Shin Yod Het. Ma itu adalah tempat. Ya. Tempat itu ma. Kalau saudara mendengar kata makam, yang ada di pikiran saudara apa? Halo? Kuburan, betul. Nggak usah ragu, jawab yang keras, ya. Ma artinya
yang ada di pikiran adalah kuburan. Tetapi dalam bahasa Inggris, ma itu artinya tempat. Kalau saya bilang makom itu kuburan ya Bapak Ibu, sorry. Makom itu kuburan ya. Yang kan ada kata makam kan gitu, kuburan. Tapi sebetulnya kata kum itu artinya kebangkitan. Jadi makam atau makom itu artinya tempat kebangkitan. Begitu ya, kan kitab suci dikatakan nanti ketika Yesus datang, orang-orang yang ada di kuburan akan bangkit ya. Sia itu dari kata dasar safa dalam bentuk future atau menyelamatkan. Jadi kalau misalkan disambung Yeshua HaMashiach, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia secara bebas akan berbunyi Yahweh sekarang sedang menyelamatkan dan sedang berlangsung adalah tempat keselamatanmu kelak. Karena ketika kita mati kita pasti selamat. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita paham akan pola seperti ini, saudara nggak akan digoyahkan. Oh kok banyak yang panggil Yahshua, ya biarin saja. Kita kan bukan ikut banyak orang, tetapi kita ikutnya kitab suci saudara. Nah ini yang kita mesti pahami. Ikut banyak orang kalau salah ya kita ikut salah. Tapi kalau kita ikut kitab suci pasti tidak salah. Kita lanjut saudara-saudara. Yang keempat sekarang, Yahshua adalah kalimat yang berarti Yahweh menyelamatkan, tapi bukan sebuah nama. Apakah kalimat ini bunyinya Yahshua? Tidak, kalimat ini bunyinya Yahusa. Ya, kalimat ini bunyinya Yahusa. Kalau Yahshua itu logikanya seperti ini. Nah, ini baru Yahshua, ya. Tetapi tidak pernah ada dalam nama Yahshua yang ada di kitab suci bahasa Ibrani. Ya ada sih boleh, kalau dipaksakan ya boleh-boleh saja. Tapi jelas itu menabrak pola teologia Ibrani. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Kemudian kita lihat alasan yang kelima. Tidak ada orang yang nama depannya Yah. Kalau Yah itu pasti adanya di belakang. Dan jika di depan ada kata Yah, seperti orang suka nyebut Yahudi, itu sebetulnya salah. Yang betul adalah Yehudi. Yah itu selalu di belakang. Ada Zakariyah, Abiyah, Eliyah, Yeremiyah. Kalau yang di depan itu selalu L. Ya, kalau ada kata Yahudi, saya pernah dikritik oleh seorang pendeta bergelar doktor. Saya nggak perlu sebut namanya. Dia bilang gini, Pak Lukas, Anda harus bertobat. Ya, kalau tidak bertobat, Anda mati masuk neraka. Maksudnya bagaimana ya Pak? Anda tahu nggak, kalau Yeshua itu nama setan katanya. Yang betul itu Yahshua. Oh ya? Nggak ada itu. Yehudi itu nggak ada seperti yang Anda katakan. Adanya ya Yahudi. Oh ya? Gitu Pak ya? Ya kalau begitu berarti Bapak harus protes dong sama Benyamin Netanyahu. Kenapa? Karena lagu kebangsaan Israel itu manggilnya bukan Yahudi, tetapi Yehudi. Saya lalu sedikit nyanyi, ya. Kan saudara pernah dengar kan nyanyian saya? Kol ot baleva penima nefes Yehudi homia ulfate mitra kadima
Ain Lesion dan seterusnya, ya. Saya nggak perlu lanjut, tetapi saya tekankan di situ kata Yehudi, bukan Yahudi. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Nah, karena Pak Doktor ini saya kasih seperti itu, kemudian saya sodorkan juga lagunya, saya dibenci, diblokir, saudara. Ya sudah, enggak apa-apa ya. Ya kalau orang kalah kan begitu, saudara. Ya kan? Dibenci atau diblokir. Ya sudah, enggak apa-apa. Ya pokoknya saya sudah memberitahu. Jadi tidak pernah ada manusia yang nama depannya Yah. Nah, coba saudara bayangkan. Kalau Yesua itu nama depannya Yahshua, itu mana ada pengikutnya, saudara? Nggak akan ada pengikutnya. Yesua dilemparin batu itu iya. Kenapa? Dianggap penghinaan, dianggap pelecehan terhadap nama Yahweh. Jadi tidak mungkin Yesua itu nama depannya Yah, tidak mungkin, saudara. Nah, ini yang harus kita memahaminya. Kemudian kalau kita lihat tentang hal ini, Bapak Ibu, ya, kata Yah itu di depan, itu menunjukkan bahwa orang tersebut tidak memahami pola. Nah, ketika saya menyampaikan ini, orang-orang itu berkata, loh, bukan begitu Pak Lukas, justru itu orang Yahudi yang menghindari memanggil nama Yah. Saya katakan tidak. Buktinya di interval tadi bukan Yahshua atau Yesua kan? Saya bilang begitu. Lalu apa jawab mereka? Tapi Pak, saya lebih percaya pesan dari Tuhan langsung. Oh ya wes. Saya perlu kasih tahu ya saudara. Saya ini sekarang sedang menangani sebuah kasus. Ya, sedang konseling dengan sebuah kasus di mana pasangan suami istri ini ribut. Istrinya dipukul, diludahi, ditendang, sampai babak belur, saudara. Ya persis seperti video yang sedang viral. Saudara pernah lihat nggak itu? Pernah ya, ada seorang pendeta yang mukulin istrinya sampai babak belur, saudara. Saya bilangnya pengecut ini pendeta ini, ya beraninya sama cewek. Istrinya dipukulin, dihajar. Nah, yang saya konselingi ini adalah, ini tinggalnya bukan di Indonesia, walaupun di Indonesia ada. Jadi saya menangani dua kasus, saudara. Ya, ada dua kasus, yang satu dari Indonesia, dari Malang, yang satu dari Amerika. Nah, yang dari Amerika ini sempat saya tanya, ya, loh kamu kok ya bisa loh seneng sama orang ini, ya. Lalu dia jawab apa? Ini Pak Lukas, saya itu ikut satu ibadah. Dan ibadah itu ya ada nubuat. Menubuatkan bahwa saya harus jadi istrinya orang ini. Ya namanya nubuat ya saya tidak berani. Ya wes nurut wae, saudara. Tapi akibatnya seperti ini. Muka saya diludahi, dihajar, dipukul, ditendang. Saya mau tanya, kalau saudara hidup dengan suami yang model gitu, tahan atau tidak? Atau saudara akan, oh nggak apa-apa diludahi, kurang oke, diludahi yang banyak, seperti itu? Ya tidak, saudara. Kan firman Tuhan bilang, pukul pipi kiri, beri pipi kanan. Jadi kalau kamu ngeludahi, kurang, tambah meneng. Seperti itu? Ya tidak, saudara. Ini ngawur namanya. Diteot pantatnya sama orang. Yang belum. Kan pukul pipi kiri, beri pipi kanan. Itu enggak jelas, saudara. Orang enggak ngerti itu artinya peribahasa. Ya, saya sudah pernah menerangkan seperti istilah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu bukan kejem, itu artinya keadilan, saudara. Pernah ada orang yang berkata, Pak Lukas,
saya ini orang tidak mengikuti Torah. Torah itu kejam, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Berarti itu kan kejam. Saya penganut hukum kasih karunia. Kita harus penuh pengampunan seperti Yesua. Bagus. Sekarang saya akan ceritakan sebuah cerita dan saya mau tanya. Begini Pak Pendeta, ini yang ngomong sama saya itu pendeta loh saudara. Saya tanya begini Pak Pendeta. Kalau misalkan Pak Pendeta ini punya anak perempuan umur 17 atau 18 tahun. Diperkosa oleh seseorang. Kemudian pemerkosanya itu ketangkep. Lah, sekarang saya mau tanya, Pak Pendeta ini mau menggunakan hukum kasih karunia atau hukum keadilan? Bapak akan berkata, ya sudah bebaskan saja. Saya kan orang yang menganut hukum kasih karunia. Atau Pak Pendeta akan berkata, hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Ayo pilih mana? Dia tidak bisa jawab loh saudara. Saya katakan kalau Bapak menggunakan pola kasih karunia diterapkan dalam kasus ini, berarti Bapak itu manusia yang kejam. Kenapa? Ya Bapak merasa enggak apa-apa, ya kamu enggak diperkosa. Ya. Lah nek sing diperkodot bagaimana saudara? Hatinya kan luka. Betul enggak? Berarti Anda ini enggak genah. Kita harus bisa menempatkan antara hukum kasih karunia dengan hukum keadilan. Ya, ini sedikit nyimpang keluar supaya saudara ngerti bagaimana cara kita membaca kitab suci. Dan jangan sampai saudara main terima saja. Roh Kudus berbicara. Nanti dulu Roh Kudus yang mana? Ada nubuat. Nanti dulu nubuatnya sesuai firman atau tidak. Kalau enggak sesuai ya bukan nubuat, namanya lubuat saudara. Ya, jadi kita mesti hati-hati karena di akhir zaman ini banyak sekali jebakan-jebakan. Kita harus pakai hikmat akal budi. Makanya saya dalam menyampaikan materi firman Tuhan itu saya betul-betul teliti banget saudara. Sampai tengah malam bahkan saya teliti ulang, jangan sampai saya salah bicara. Kalau saya salah bicara, saya ngasih racun kepada jemaat dan itu berbahaya untuk saya sendiri. Ya, jadi sekali lagi tidak ada orang yang nama depannya Yah. Tetapi seandainya ada kalimat Yah di depan, seperti kata orang banyak berkata Yahudi, membacanya bukan Yahudi tetapi Yehudi. Loh, saya ngerti seperti ini dari siapa? Saya dikasih tahu sama teman-teman di Israel saudara. Jadi bukan kata saya. Karena jangan sampai hanya karena bunyi, tapi yang penting munine podo, nah, yang penting bunyinya sama, enggak begitu. Saya ambil contoh, misalnya ini. Tolong dijawab ya. MI bunyinya apa? Oh, yang banter. MI bunyinya? AIAM bunyinya? Ayam, mie ayam. Tapi apakah itu betul tulisannya? Enggak betul. Yang betul apa? MIE AYAM, mie ayam. Itu yang benar. Tapi karena orang luar negeri pasti ngertinya mie. MI, salah saudara, yang betul MIE. Sama seperti kalau kita belajar dari ke bahasa Ibrani, enggak semua kudu dijerambah uyah podo kabeh, enggak bisa begitu saudara, ada aturan, ada tata cara. Ya, kita lanjut yang ke-6 saudara. Angka gematria Yahshua tidak cocok dengan gematria nama Yahweh. Sementara gematria nama Yahweh jika dijadikan satu digit akan mendapatkan angka 8. Angka 8 dalam huruf Ibrani itu adalah huruf Het. Saudara lihat yang paling kiri itu ada tulisan skrip, itu adalah
tulisan kursifnya, ya. Kemudian Paleo Hebrunya itu kayak tangga ke atas, ya. Kemudian khet, dan yang kanan itu piktografnya, bentuknya kayak pagar gitu, ya. Nah, sementara tulisan modernnya seperti itu, khet, saudara. Itu nilainya 8, dan khet itu artinya kehidupan kekal. Kalau saudara mendengar kata khayai, itu artinya hidup yang kekal. Itu khayai. Khai itu artinya hidup yang kekal. Kita lihat yang berikutnya. Nah, sementara Yahweh dan Yeshua itu kalau dijadikan satu huruf, maka satu digit maksudnya, itu akan punya nilai 8. Saudara lihat yang kiri atas, itu Yahweh, Yod He Waw He. Yang bawahnya adalah Yeshua. Sementara yang kanan itu tertulis Ruach HaKodes atau Roh Kudus. Roh Kudus juga punya jika dijadikan satu digit, maka akan tertulis angka 8. Jadi Roh Kudus itu adalah kehidupan yang kekal. Itu sebabnya kita perlu di dalam perjalanan hidup kita minta bimbingan Roh Kudus. Kemudian merah yang bawah, di situ tertulis Ruach Yahweh Elohim. Ya, itu bacanya Ruach Yahweh Elohim. Nah, itu juga kalau dihitung pakai angka gematria dan dijadikan satu digit, nilainya juga sama, yaitu 8. Tapi kalau ada kalimat Yahshua, meleset saudara, nggak akan. Nah, sekarang kita lihat lagi. Bagaimana angka gematria dari Yahshua? Yang orang suka nyebut nulisnya adalah Yahusa. Tetap tidak sama dengan Yahweh. Karena kalau dihitung Yahusa ini jumlahnya jelas tidak sama. Yaitu 4 jumlahnya. 391. Ya. 391 dijadikan 2 digit berarti berapa? Berapa saudara? 13, ya, 13. 13 berarti 1 ditambah 3 menjadi 4. Tidak cocok. Yahweh 8, Yeshua 8. Tapi kalau Yahusa 4. Enggak cocok, saudara. Jadi tidak mungkin hanya berdasarkan pernyataan atau mimpi atau penglihatan yang katanya dari Tuhan kok malah merusak dan bertentangan dengan tata bahasa dan susunan interval yang ada dalam kitab suci hanya karena hal tersebut. Lalu pertanyaannya, ini penglihatan dari siapa? Gitu loh. Ya, jadi jangan, oh saya dari Tuhan, nanti dulu. Tidak mungkin Tuhan itu menabrak polanya hasil ciptaannya dia. Sekarang kalau kata interval-interval yang tadi saya sebut, pertanyaannya, apakah itu buah pikiran manusia? Mumet manusia sepandai apapun nggak akan bisa, saudara. Ya, nah ini yang saya terangkan kepada mereka yang berusaha untuk memaksakan kehendak dengan hanya berdasarkan penglihatan atau pernyataan dari Tuhan. Tuhan yang mana? Ya, makanya sekali lagi melalui materi ini saya ingin saudara harus lebih berhati-hati lagi jikalau ada orang yang berkata, Roh Kudus bicara. Saya bukan tidak percaya, percaya saudara. Tetapi kita harus berhati-hati. Ada seseorang ketika dia sedang berdoa, ini pengagung nama Arab Yunani, saudara. Ketika dia berdoa dan orang tersebut memanggil nama Yahweh, ada suara di dalam hati. Terima kasih ya, engkau sudah memanggil namaku dengan benar.
Lah, ini baru pernyataan yang datangnya dari Bapak Yahweh. Karena dicocokkan dengan firman Tuhan sama, benar. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut. Yaitu ini bukan kita percaya pada orang Yahudi. Ya karena kalau saya ngomong argumentasi seperti itu, orang pasti akan mengatakan, berarti Pak Lukas percaya sama orang Yahudi. Tidak, saya percayanya sama kitab suci. Begitu loh. Jadi orang itu selalu berkata, kalau gitu berarti Pak Lukas percaya sama orang Yahudi yang mereka menyalibkan Yesua, menolak Yesua. Tapi saya katakan tidak, saya tidak akan percaya kepada orang Yahudi. Mau dosen sepinter apapun, kalau tidak sesuai dengan kitab suci, tidak. Faktanya, banyak orang-orang yang tadinya sudah memanggil dengan benar Yahweh Yesua, bisa bergeser, jadi Adonai, jadi Hashem. Itu kan melanggar firman Tuhan. Nggak pernah ada ayat yang berkata, panggillah namaku dengan Hashem karena aku kudus. Nggak ada, saudara. Ada juga dulu pernah orang berkata begini, loh Pak Lukas, nama itu kan tidak boleh disebut sembarangan. Betul, nama tidak boleh disebut dengan sembarangan, tapi bukan berarti tidak boleh disebut. Sama seperti jangan membuang sampah sembarangan. Sampah boleh dibuang atau tidak? Boleh, tapi jangan sembarangan. Nah, sembarangan itu bagaimana? Ya, buang sampah di kasur tempat tidur. Nah, itu sembarangan, ya. Ya, buang sampah di dekat makanan, itu juga sembarangan. Sama seperti jangan engkau menyebut nama Yahweh Elohimu dengan sembarangan. Itu bukan berarti tidak boleh. Tapi kalau memanggilnya itu dengan cara yang salah, itu tidak boleh. Cara yang salah itu seperti apa? Dipakai untuk sumpah, itu tidak boleh. Kemudian orang latah misalnya, dikaget itu, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Nah, itu tidak boleh, saudara. Ya, itu penghinaan, pelecehan itu namanya. Tidak boleh juga memanggil nama Yahweh untuk membunuh. Mau bunuh orang, panggil nama Yahweh, itu sembarangan namanya. Nama Yahweh untuk dagelan, itu juga tidak boleh, saudara. Itu yang disebut memanggil dengan sembarangan. Dan saya perlu kasih tahu kepada saudara, waktu ke Israel yang lalu, saya mendengar sebuah kabar, dan mereka sendiri yang bercerita, leader kita dari Israel. Dia bilang apa? Jangan saudara pikir orang-orang Yahudi yang rambutnya kriwil-kriwil, pakai pakaian hitam dan pakai topi koboi, itu anti Yesua. Tidak. Sekarang banyak di antara mereka yang sudah bertobat. Mereka terima Yesua. Jadi Yesua sendiri intervensi kepada mereka. Apakah dengan pernyataan muncul begitu? Cuman sayangnya mereka itu masih ada rasa takut. Sehingga kalau Sabat, saudara, biasanya mereka kan punya sinagog sendiri. Kalau Sabat mereka pergi ke tempat yang lain, di Kehilat, orang Mesianik. Sehingga panggilnya Yesua. Mereka anti dengan Yesua. Jadi jangan saudara pikir orang-orang Yahudi yang seperti ini kita vonis mereka anti Yesua. Tidak, saudara. Saya nggak berani memvonis lagi. Kalau dulu iya, saya berpikir wah ini orang-orang anti Yesua. Sekarang tidak, saudara. Karena sudah mulai banyak walaupun mereka masih sembunyi-sembunyi. Jadi kalau saya pikir mental mereka juga sama ya dengan mental orang Indonesia, saudara. Banyak di antara mereka terima Yahweh sembunyi-sembunyi. Betul ya Bapak Ibu? Takut. Lalu pertanyaannya yang ditakuti itu apa gitu loh. Yang ditakuti apa? Saya ngajarin saudara jangan menjadi manusia penakut. Amin. Justru kita proklamirkan nama Yahweh. Di luar nama itu tidak ada keselamatan.
Itu harus prinsipnya kuat. Yahweh dan Yeshua itu harga mati, tidak bisa diganggu gugat. Amin. Jadi banggalah dengan nama Yahweh dan Yeshua. Bayangkan kita yang harus jebur ke neraka, kita dikeluarkan loh dengan nama yang maha ajaib. Setan aja ketakutan, manusia kok malah nggak takut, melecehkan lagi. Ini kan cilaka, saudara. Ya, jadi saya katakan sekali lagi bahwa nama ini, nama Yahweh dan Yeshua itu sudah merambah kemana-mana di seluruh dunia. Hanya pendeta-pendeta yang berkeras hati, campur-campur sak penae, cari amannya. Kalau dia campur-campur kan, dia bisa diterima oleh pengagung Bapak Yahweh, dia juga bisa diterima pengagung Arab Yunani, kan begitu. Kita tidak boleh seperti itu, saudara. Prinsip kita harus kuat. Sekali Yahweh, tetap Yahweh. Ya. Dan orang yang sudah percaya Bapak Yahweh pun harus dibaptis, pembaharuan. Baru nama saja nggak nyampe-nyampe. Apalagi kalau sampai baptis pembaharuan, oh, baptis kan 1 kali. Betul, tapi dulu Anda dibaptis dalam nama siapa? Itu spirit itu akan mengikuti, karena ada ayat yang mengatakan apa yang kau lepas di bumi akan terlepas di sorga, apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga. Lah dulu saudara itu dibaptis, diikat dalam nama siapa? Ini yang penting Bapak Ibu. Kenapa mulut saya itu gambleh ya, ngomong terus supaya apa? Orang itu bisa selamat, karena dunia alam supranatural itu tegas, saudara. Alam roh itu tidak kenal Anda pendeta kek, Anda orang bertitel kek, alam roh nggak kenal seperti itu. Ya, jadi itu yang harus kita ketahui. Nah, sekarang kita lanjut yang ke-8. Tidak mungkin nama Yah di depan nama orang, sehingga jika kita ketemu angka 15 tidak ditulis Yod He tetapi Tet dan Waw. Apalagi nama orang dengan Yah di depan pasti tidak akan ada pengikutnya. Yeshua bisa dihukum mati, saudara. Belum dia memberitakan, masih kecil sudah dihukum mati karena dianggap menghina. Dan Yusuf pasti yang memberi nama, kan orang-orang kan taunya begitu, pasti akan nggak aman, saudara. Nah sekarang coba saudara lihat itu ya. Kalau saudara menemukan angka 15, angka 15 itu kan harusnya Yod He. Yod itu 10, He-nya 5, jadi berapa? 15. Tapi karena Yod He itu menyangkut nama Yah, itu berarti Yahweh, mereka menghindari ya, karena dianggap ini kurang ajar kalau menggunakan seperti itu. Dia ganti dengan Tet dan Waw. Tet itu berapa? Tet berapa? 9. Itu kan sudah ada. Masa saudara nggak ngerti sih? Tet itu berapa? 9. Waw berapa? 6. Dijumlah berapa? 15. Jadi mereka lebih menggunakan kalimat Tet Waw. Itu angka 15. Kalau nggak percaya silahkan saudara buka kitab suci berbahasa Ibrani. Angka 15 tidak pernah ditulis Yod He. Ya. Jadi ini harus jelas, saudara. Kita lanjut. Sekarang kemarin saya coba tanya ke ChatGPT. Wah, ini kan dunia modern, saya tanya sama ChatGPT ya. Saya tanya begini. Coba tolong tunjukkan kepada saya kapan dan siapa yang mengubah nama Yeshua menjadi Yahshua. Nah itu ada beberapa, saudara. Ini saya ambil yang penting saja, ada beberapa poin di situ, tapi saya tidak akan cantumkan. Ini yang saya cantumkan yang seperti ini ya. Itu di poin ketiga ya. Lack of historical of scripture basis Yahshua. Saudara perhatikan, does not appear. Nah ini saya sudah terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kurangnya dasar sejarah atau kitab suci, Yahshua tidak muncul dalam manuskrip,
prasasti atau catatan sejarah Alkitab kuno manapun, berarti jelas nama Yahshua ada atau tidak? Nggak ada, babar blas saudara, nggak ada. Ya. Perjanjian baru yang ditulis terutama dalam bahasa Yunani, ini menurut ChatGPT ya, walaupun aslinya tetap ditulis dalam bahasa Ibrani. Kenapa alasan saya terjemahan perjanjian baru ditulis dalam bahasa Ibrani? Contoh gampangnya Petrus. Apakah Petrus pandai berbahasa Yunani? Tidak lah, kok bisa dibilang nulis pakai bahasa Yunani? Enggak bisa saudara. Ya. Petrus yang tidak bisa nulis bahasa Yunani pasti nulisnya pakai bahasa Ibrani gitu loh. Nah ini saya sudah pernah menerangkan, tapi saya lanjut ya. Perjanjian baru yang ditulis terutama dalam bahasa Yunani menggunakan Yesus ya, yang berasal dari Yeshua. Kenapa bukan Yahshua saudara? Yang merupakan transliterasi terdekat untuk penutur bahasa Yunani. Jadi di poin ini sudah sangat jelas bahwa Yahshua itu tidak pernah ada dalam kitab suci berbahasa Ibrani. Nah, sebagai penutup kita akan lihat videonya saudara. Tentang tour leader kita beberapa waktu yang lalu saya tanyain, tolong kamu terangkan yang benar Yahshua atau Yeshua. Silakan diputar. Yang penting Yeshua. Ya Bapak Ibu, ya kita sekarang ya kita mau menuju ke pasar yang itu ya Bapak Ibu. Dengar. Kita ke pasar kota tua Yerusalem, tapi bagian apa? Bagian yang itu Bukit Sion. Ya Bapak Ibu, dengarkan ya dengan. Nah ini penting sekali kalau kita mau ya panggil atau ya memanggil nama ya Yahshua ya. Yahshua ya itu penting sekali. Yang itu berasal dari apa? Bahasa Aramaik itu. Bahasa Aramaiknya Bapak Ibu kalau kita memanggil dia itu panggilnya namanya Bapak Ibu Yeshua, bukan Yahshua. Yeshua itu dari Yahweh, sekali lagi Yahweh. Yahweh itu nama siapa? Tuhan. Jadi dari bukan itu Yeshua. Setuju Bapak Ibu? Jelas ya? Ini penting sekali karena kalau bilang Yahshua ya itu artinya bukan artinya beda, tapi bukan itu salah ngomongnya maksudnya. Oke, bukan Yahshua, Yeshua. Oke? Oke. Ya, itu yang penting saya dengar ya beberapa yang itu Yahshua ya bukan tapi yang yang betul Yeshua. Yeshua itu dari itu yang Tuhan artinya. Ya itulah penting sekali. Jadi apa dia itu Yeshua. Oke? Oke. Good job. Nah, apa lagi? Nah, ini yang satu hal yang kita perlu tahu Bapak Ibu untuk sekarang ya. Kita sekarang menuju dari sini ke Bukit Sion lagi. Kita mau masuk kota. Ya, sampai di situ dulu Bapak Ibu. Sekali lagi dengan pemahaman ini saudara akan semakin mantap bahwa kita sudah memanggil nama yang benar Bapak Ibu. Jangan mudah dipengaruhi oleh siapapun yang mengatakan namanya Yahshua. Enggak ada. Yang betul adalah Yeshua. Dan ini bukan ikut-ikutan orang Yahudi, tidak. Tetapi setiap interval tadi itu yang bikin saya mantap. Itu munculnya bukan Yahshua, tetapi munculnya selalu Yeshua. Jadi kita semakin mantap, tidak perlu goyah bahwa kita pasti diselamatkan. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak. Pagi ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan ini boleh kami tanamkan di dalam hati kami
sehingga kami menjadi semakin mantap. Kami memanggil nama Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Terpujilah Engkau Bapa di dalam nama Juru Selamat kami yang ajaib Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata amin. Kita akan dengar pengumuman. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Tal Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Info donor darah. Akan diadakan donor darah pada hari Minggu 8 September 2024 pukul 9 pagi di Kehilat. Bagi peserta piknik ke Lembang yang sudah mendaftar, harap berkumpul di Kehilat pada hari Minggu 1 September 2024 pukul 10 malam on time. Mohon untuk membawa perlengkapan serta obat-obatan pribadi yang diperlukan. Mazmur 91 ayat 16 berkata, "Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku." Keluarga besar Kehilat Aleph Tal mengucapkan Yom Holodet Sameach bagi Bapak, Ibu, Saudara yang berulang tahun di bulan ini. Kiranya berkat, anugerah, serta kesehatan selalu melingkupi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tal Update News selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Haleluya. Nah, itulah pengumumannya. Hari ini, saudara-saudara, kalau saudara ada yang waktu kosong, saudara bisa nonton karnaval yang kita dari Kehilat kita ikut turun, saudara. Tadi sudah ada entah berapa orang, banyak sekali pada ke Ngesengan ya, kalau mau lihat saudara di Ngesengan. Itu karnaval kita. Dan pagi ini bagi saudara yang berulang tahun di bulan September, kami persilahkan maju, kita akan sama-sama doakan. Dan bagi saudara karena ini minggu pertama, maka saudara diberi kesempatan untuk memberikan persembahan tatangan bagi pembangunan Kehilat yang sedang berlangsung. Baik Bapak Ibu, siapa yang berulang tahun bulan September silahkan maju ke depan. Kita akan sama-sama doakan. Bagi saudara yang tidak berulang tahun, kita bangkit berdiri, kita tutup di dalam doa. Ya, saya tunggu yang berulang tahun di bulan September. Oke, mari kita akan sama-sama berdoa. Haleluya. Dalam nama Bapa Yahweh yang Maha Pengasih dan Penyayang, saat ini Bapa, saya meminta pertolongan-Mu bagi para mempelai-Mu yang berulang tahun di bulan September. Kami mohon Bapa Yahweh berkati dengan berkat-Mu yang berlimpah. Bapa, Engkau nyatakan kuasa-Mu yang ajaib, sehingga mereka semua Tuhan beri kado yang istimewa, sehingga doa-doa mereka yang selama ini belum terjawab, di hari ulang tahun mereka Tuhan memberikan kado yang dahsyat. Terima kasih Bapa Yahweh, kami menyerahkan anak-anak-Mu di dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang memberkati bagi mereka yang masih sekolah, Tuhan beri hikmat, akal, budi, kepandaian, sehingga di sekolahnya pun menjadi orang-orang yang pandai. Dan yang sudah bekerja, Tuhan berkati buah pekerjaannya. Mereka diberikan income yang jauh lebih besar dari waktu-waktu yang lalu. Terima kasih Bapa, beri kesehatan, kekuatan, damai sejahtera atas mereka. Kami juga berdoa untuk tangan-tangan yang akan memberikan persembahan tatangan bagi pembangunan Kehilat. Kami percaya Kehilat kami akan jadi dan akan menjadi Kehilat yang terbesar dan terindah di dunia. Amin. Terima kasih Bapa. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Sebentar kami mau pulang, jaga lindungi kami sampai di rumah dengan selamat. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarech Eka Yahweh
wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka wikhuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem leka shalom. Baruk atapa eru faruk atapa sadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit ne kau friat mat ka ufri fahim teka syekar alape ka wa esterotroneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata baboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, Besem Yeshua Hamasya Ruach HaKodes Kile Olam Faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Yahweh yang Maha Kuasa, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasya untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasya di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.